Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman Ilkom? Sudah lama Passion tidak menyapa teman-teman semua. Podcast Pasundan Communication. Dan kali ini akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik karena menghadirkan deretan para mojang yang pasti cantik-cantik dan juga berbakat. Langsung saja kita akan kenalan sama mojang dari Kabupaten Bandung. 3 mojang yang sudah hadir di studio ini, kita langsung kenalan. Apa kabar Neng Gelis, Niki? Halo, nama saya Niki Anartia, mojang Kabupaten Bandung tahun 2023. Tahun 2023, jadi masih fresh ya teman-teman e-commerce. Tapi kurang afdol rasanya kalau tidak memperkenalkan dengan gaya mojangnya. Boleh dong Niki? Boleh. Coba gimana? Kita teman-teman ilkom semua, ilmu komunikasi, ingin mendengar gimana sih sapaan khas dari seorang mojang. Iya, boleh teman-teman juga dijawab ya. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Niki Anartia, mojang Kabupaten Bandung 2023. Oke, nepangkeun gitu ya, ada bahasa kental dengan bahasa Sundanya. Oke, dari Niki, sebelah Niki kita akan beralih ke masih mojang juga dari Kabupaten Bandung ini ya. Dari e-commerce juga ya, Betul. mahasiswa ilmu komunikasi juga. Boleh dong Teh Intan kenalkan dengan khas mojangnya kayak gimana Teh Intan? Oke, halo semuanya, Sampurasun. Nepangkeun wasta Punurul Intan Krisnayanti simkuring wawakil di Kabupaten Bandung. Oke, tahun berapa? 2021 Ibu. 2000, jadi kebetulan. seniornya. Seniornya Senior. Teh Niki. Senang saya. Kalau ada seniornya Tapi masih dari ada Teh Niki senior. ya, masih ada senior lagi nih. Senior lagi ya. Ada Ibu Sofira yang juga merupakan seorang akademisi dari program studi ilmu komunikasi. Banyak sekali fansnya. Tidak afdol rasanya kalau Ibu Sofira tidak memperkenalkan dengan khas kemojangannya gimana, Mangga Ibu Sofira? Ini tahu kalau dikenalin nggak? Nggak usah ya. Boleh. Oke, jadi Sampurasun. Tepangkeun wastapun Sofira Pertiwi wawakil ti Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tahun 2013. 2013. Wah, senior banget ya. Senior banget. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan pengalaman nih para mojang-mojang Kabupaten Bandung dari segi knowledge-nya, dari segi persiapannya, hambatan, tantangan, dan bagaimana mempromosikan sebagai duta pariwisata Mojang Jajaka untuk ngamumule budaya Sunda, ngabubule pariwisata begitu ya. Tapi kita akan berangkat dari motivasinya terlebih dahulu. Pengen ke tengah dulu ya. Aduh, Ke Teh Intan dulu nih ya. Teh Intan alumni ilmu komunikasi Betul. dari Pasundan ya, Betul, Teh Intan ya. Baru beres sidang. Baru beres sidang. Kasih aplaus dulu ya, selamat loh. Pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya milihin kebaya. Betul, Ibu, kebaya dan juga tema warna mungkin. Gitu, kata Pak Fikri jangan lupa untuk revisi. Oh iya, ada topik di sini. Oke, Teh Intan motivasi awalnya gimana sih jadi Sebenarnya, mojang Kabupaten Bandung? Kalau waktu itu kebetulan Intan ketika ikut Mojang Kabupaten Bandung itu bersamaan mengikuti program dari Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Ah. Jadi Intan ikut double program. Dan kebetulan waktu tahun Intan itu COVID ya Ibu, jadi masih susah juga untuk bisa akses dan juga cari informasi-informasi mengenai Mojang ini. Jadi Intan pun waktu ikut Mojang Kabupaten Bandung itu dibantu sama teman-teman buat nyiapin registrasi karena Intan masih karantina waktu itu di program JFL itu. Terus karena awalnya niat coba-coba aja dulu. Awalnya coba-coba ya. Awalnya Jadi coba-coba ketagihan aja, gitu. ketagihan juga jadi rezeki ternyata Iya, Bu. Jadi dari alhamdulillah. Mojang Jajaka tuh jadi pembuka rezeki-rezeki di berbagai pintu-pintu lain. Wah, gitu. jadi modal awal gitu Jadi modal ya. awal. Nanti kita akan membahas rezeki dan modal dari Mojang Jajaka ini. Kalau Teh Niki, gimana nih motivasi awalnya Teh Niki? Sama aja, kalau saya juga coba-coba sebelumnya tuh ragunya besar banget ya dari udah mepet-mepet penutupan nih. Habis satu penutupan itu baru kayak yaudah ikutan aja gitu. Ternyata alhamdulillah ya, ternyata lolos 30 besar juga alhamdulillah, dan akhirnya sampai akhir juga menjadi pinilih, alhamdulillah banget. Dan betul kata Teh Intan, itu membuka banyak banget rezeki
sampai sekarang juga alhamdulillah kebantu dari kuliah juga kebantu dari Mojang Jaya kalau gitu. Kebantunya dalam hal apa nih? Banyak banget Kak kalau job-job kayak model. Aduh, alhamdulillah masih dipanggil kakak. Job-job MC dan Oh, job-job juga, MC dan gitu ya. penugasan juga seru banget gitu. Selain dari nambah secara rezeki gitu ya, Iya. pengalaman juga memperkaya pengalaman banget gitu. Nah, itulah the power of Pasanggiri Mojang Jajaka yang sekarang Tekniki mau berangkat ke Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan di Jawa Baratnya sukses jadi pinilih lagi atau menjadi lebih banyak lagi ya relasi dan rezeki, karena tadi udah disampaikan rezeki itu banyak ya, jobnya jadi banyak, kuliahnya jadi lancar juga dan juga jadi terkenal. Dan Tekniki ini juga merupakan Miss Indonesia loh gitu. Gimana sih Tekniki bisa nyambung dari seorang Mojang Kabupaten Bandung yang akan berangkat ke Jawa Barat dan di tengah-tengahnya tuh diisi dengan Miss Indonesia. Gimana tuh ceritanya Teh? Tepatnya setelah beres dari Pasanggiri Mojang Jajaka, saya tuh ngelihat ada iklan dari Miss Indonesia. Terus nanya mama juga, sebenarnya kan yang paling besar tuh izin dari orang tua ya, restu dari orang tua gitu. Boleh ikutan atau enggak? Terus kata mama ya udah ikutan aja. Dan tidak menyangkanya karena banyak banget yang pengen SAS Jabar gitu ya. Ya. Ya, alhamdulillah gitu kepilih. Perwakilan dari Jawa Barat untuk Perwakilan Miss dari Jawa Indonesia. Keren, luar biasa. Dan ternyata Mojang Jajaka yang berangkat ke Miss itu tidak hanya Tekniki saja, dialami juga sama Ibu Sofira ini. Selain kita akan tanya terkait dengan motivasi awal, mungkin dulu Bu Sofira masih kuliah ya? Betul, masih kuliah. Dulu itu semester berapa ya? Mungkin semester 4 mungkin. Karena tahun 2013 kan. Jadi saya itu masuk ke Ilkom Unpas, Ilmu Komunikasi Unpas itu tahun 2011. Nah, tahun 2013-nya ikut Mojang Jajaka Kabupaten Bandung gitu. Sebelum saya menjawab lebih lanjut dulu, supaya yang nonton tahu, teman-teman tahu, Bu Tresya juga ternyata adalah seorang Mojang. Coba perkenalkan diri dong. Bu Tresya yang perkenalkan diri. Oke, terima kasih loh Bu Sofira yang telah memberikan panggung saya. Kalau ini Mojang-Mojang dari Kabupaten Bandung. Kalau saya nepangkeun Wasta Puntresya Wulandari Padumukan ayeuna tina danget ieu di Kota Bandung, tapi abdi wawakil ti Kabupaten Subang kanggo Jawa Barat tahun 2011. Jadi jauh banget gitu ya. Nah oke, sekarang balik lagi ke motivasinya Bu Sofira. Awalnya gimana sih sampai ke Miss juga kan ya Bu ya? Iya betul, jadi mungkin saya cerita awalnya ikut Mojang dulu kali ya. Jadi karena dulu itu berawal dari berada di dunia entertain ya gitu. Entertainnya apa nih Bu Sofira? Mau saya sebutin lagi nggak Bu? Dari apa? Apakah dari misalnya Oke. dari FTV atau apa Ya, gitu Jadi boleh? entertain itu dulu saya seorang model. Model, Gitu ya. Maaf ya, percaya gitu percaya ya. kok. Kalau Bu Sofira itu tinggi Iya gitu gitu. ya. Jadi dulunya memang model ada di dunia seperti itulah. Gitu. Terus saya berpikir kira-kira ini kalau diseriusin oke juga nih gitu ya. Oke juga kalau diseriusin. Nah akhirnya nggak sengaja tuh di kecamatan itu udah ada orang kecamatan di tempat saya tinggal itu dia cari-cari mana nih yang potensi untuk jadi Mojang Jajaka gitu kan. Karena kita berkaitannya dengan kecamatan gitu. Akhirnya ya udahlah coba daftar. Ikut karantina, masuk karantina, interview, terus ada unjuk bakat, unjuk bisa ya namanya. Iya, Dan akhirnya alhamdulillahnya jadi pinilih di tahun 2013. Masya Allah. Nah setelah itu, dari tahun 2013 itu sama sebetulnya ceritanya kayak Niki, nggak sengaja lihat ada iklan Miss Indonesia Miss gitu. Indonesia. Iya. Akhirnya Waktu itu di saya- apa Bu iklannya, di TV atau di apa tuh? Dulu mungkin masih TV ya, kita masih banyak nonton TV, saya lihat iklan, coba nih kayaknya oke karena kita sudah ada di tahap dulu kabupaten. Karena kalau kita mau naik tangga ke provinsi itu kita harus ada di tahap kabupaten, provinsi baru masuk ke nasional. Apalagi kalau Miss Indonesia itu kan ada di nasional ya. Iya. Kayaknya ini bisa jadi jalan untuk pembuka saya di Miss Indonesia gitu. Akhirnya ikutan nih, tapi mungkin tidak seberuntung Tekniki ya, karena Iya. dulu saya tuh sudah setinggi ini masuk Miss Indonesia masih kurang tingginya. Oh kurang tingginya. Iya. Memang berapa sih syaratnya waktu itu Bu Sofira tingginya? Berapa ya? Kalau nggak Kalau salah waktu itu saya tuh 163. 163. gitu ya. Tapi mungkin waktu itu harusnya tinggi saya itu 170 cm kali ya. Iya. Tapi setelah diukur ulang setelah masuk Miss Indonesia hanya 166 gitu. Jadi mungkin memang banyak yang lebih tinggi dari saya Iya, gitu. Akhirnya
dan mungkin yang lain yang masuk. begitu. Oke, wah keren juga. Tapi itu udah keren loh masuk ke salah satu untuk menuju ke sana tidak mudah ya Bu Sofira. Nah ini tadi yang seperti yang dikatakan oleh Bu Sofira, salah satu indikator penilaian dalam Mojang Jajaka termasuk saya juga dulu merasakan begitu adalah unjuk bisa ya. Yang mungkin ini berkaitannya dengan yang namanya soft skill gitu loh. Penasaran sekali dengan soft skill atau unjuk bisa yang dilakukan oleh para mojang-mojang kita ini, boleh dong diceritain kalau dari Teh Niki unjuk bisanya dulu apa sih sampai bisa menjadi seorang pinilih nih? Kalau saya itu suka banget ngejahit ya. Jadi Ngejahit? ngejahit ya betul. Terus? Jadi waktu unjuk bisa itu saya bawa baju yang udah jadi salah satunya, terus juga ada sajak bahasa Sunda. Oh, jadi membawa baju hasil dari jahitan Teh Niki. Betul. Sebenarnya kalau perlu ada pembuktian, saya juga video waktu bikinnya ya. Gitu. Tapi nggak ngejahit di panggung, ngejahit gitu enggak ya. Tapi hasilnya ya. Oke, dan sajak Sunda. Sajak waktu bahasa itu. Sunda. Oke, keren ini ya satu soft skill yang luar biasa karena zilenial jarang yang memang tertarik untuk menjahit gitu ya. Kalau Teh Intan unjuk bisanya apa nih? Kalau Intan sendiri emang dari dulu suka nyanyi, Ya, terus jadi memang sudah tidak bisa diragukan lagi kalau Teh Intan Ya, itu betul. nyanyinya tuh keren banget. nyanyi gitu. Dari nyanyi, Iya, kayak gitu. nyanyi. Masih inget ya nyanyinya apa? Waktu itu nyanyi Agnes Monica ya, lagu Agnes Monica yang Karena Aku Sanggup ya. Karena aku sanggup. Oke, itu tinggi banget. Oh, iya, iya. Boleh nggak sih kalau sekarang sedikit aja gitu? Boleh dong. Setuju nggak nih di sini? Sedikit aja. Karena aku sanggup, walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Ku mau kau tak usah ragu, tinggalkan aku kalau memang harus begitu. Merinding gak sih? Merinding. Tipsnya bisa bikin merinding satu studio. Itu luar biasa. Sudah tidak diragukan lagi kan suaranya. Padahal ini spontan tadi nggak di briefing suruh nyanyi langsung gitu ya. Keren banget sih Teh Intan nih, keren banget gitu ya. Makanya ini mojangnya extraordinary tuh beneran kayak gitu. Dari Teh Intan kita akan ke Bu Sofira. Saya lagi Ya, ya. Bu Sofira juga dong. Baik. Gitu. Pertanyaannya terkait dengan unjuk bisa, dan ini ada perbedaan nggak sih zaman Ibu Sofira sama zaman yang sekarang 2021 dan 2023 mungkin? Oke, tentu ada perbedaannya gitu. Mungkin tadi kalau Intan nyanyi, saya juga dulu unjuk kabisanya nyanyi ya. Cuma dulu itu diharuskan lagunya harus lagu-lagu berbahasa Sunda. Kalau di zaman saya gitu. Mungkin kalau di zamannya Intan sudah boleh lagu-lagu pop gitu, udah boleh. Mungkin itu sih perbedaannya. Oh, jadi kalau gitu dulu mungkin lebih terformat lagi Iya, ya. Jadi nggak bisa memilih lagu Betul, gitu. Oke. begitu. Kalau misalnya dulu pasti kesibukannya nggak cuma mojang kan. Mojang itu profesinya tapi berangkat dari mahasiswa begitu ya. Kalau dulu cara membagi waktunya gimana sih? Ke Intan dulu deh. Kalau Intan dulu kebetulan pas ikut Mojang itu Kan masih kuliah. kuliah. Ikut JFL, ikut Mojang gitu. Jadi membagi waktunya sebenarnya bisa-bisa aja karena aku kuliahnya online Ibu. Kuliahnya lagi online dulu. Iya, jadi Intan tuh dulu kadang sambil nge-zoom juga sambil ngedengerin dari Mojang Jajaka ada pematerian atau apa. Jadi kuliahnya di sambil-sambil sebenarnya Bu. Jadi kalau tugas pun tetap masih komunikasi sama teman-teman gitu. Tapi Intan itu selalu bikin skala prioritas dan juga list gitu Bu. Jadi Intan selalu bikin di HP kira-kira misalnya hari Senin, Selasa Intan harus ngapain, dari pagi Intan harus kemana, lakuin kegiatan apa. Jadi terstruktur gitu Bu untuk membagi waktunya menurut Gitu. Jadi memang itu udah di note di awal. Nah kalau Iya, misalnya ada kegiatan yang mendadak gitu tiba-tiba kan memang cuma kegiatannya mojang, lalu mahasiswa, lalu JFL. Tapi tiba-tiba misalnya ada nge-MC misalnya gitu, atau mau pacar nih, mau diajak ketemu, itu gimana tuh ada kegiatan-kegiatan mendadak gitu? Kebetulan kalau Intan sendiri dari orang tua mau ikut apapun bebas, tapi tetap prioritas kamu harus kuliah dulu. Jadi Intan tuh dari dulu pun alhamdulillah kalau kuliah waktu online itu
jarang absen gitu Bu, jarang absen, jarang alfa, jarang izin, karena memang yang diprioritasin kuliah dulu. nomor 1. Kalau misalnya dari Mojang Jajaka ada nugas ada apa, kalau lagi kuliah lempar ke yang lain dulu gitu Bu. Oke, nah itu dia teman-teman Ilkoms. Jadi sesibuk apapun kita, kuliah itu nomor 1 Betul. karena kuliah itu adalah investasi kita untuk jangka panjang. Adapun prestasi-prestasi adalah penunjang mungkin ya, yang memang bisa menjadi modal buat kita ke depannya. Kalau Teh Niki, gimana nih skala prioritasnya? Sama kayak Teh Intan, saya juga punya skala prioritas itu diajarin sama teman saya namanya Action Matrix. Dan itu ya kita punya yang urgent dan harus dilakukan sama diri sendiri itu harus dilakukan sekarang. Terus juga ada yang bisa didelegasiin, ada yang bisa dilakuin nanti aja, dan ada yang nggak perlu dilakuin sama sekali gitu. Kayak misalkan main kan kalau misalkan nggak jadi gitu ya, itu gak apa-apa kayak gitu. Nah betul kata Teh Intan, kalau misalkan penugasan sendiri ada kegiatan yang lebih penting, itu kita kebetulan banyak ya ininya opsinya gitu ya. Jadi bisa dilempar juga ke yang lain. Jadi kalau sejauh ini sih nggak ada yang terganggu ya, insya Allah. Oke, tetap ya skala prioritas kuncinya. Jadi kalau misalnya mendengar pengalaman dari teman-teman Mojang ini seru banget ya kegiatannya pasti, apalagi selama masa jabatan itu 1 tahun itu pasti seru, banyak kegiatan begitu. Tapi dari semua selama menjabat selama 1 tahun itu tantangan terbesar tuh apa sih? Mungkin Bu Sofira gimana tuh? Oke. Kalau dulu Bu Sofira. Tantangan terbesar selama menjabat yang namanya Mojang Jajaka itu bisa kita sebut sebagai duta wisata dan budaya di daerah ya. Nah, tantangannya itu kita pasti akan ketemu dengan orang-orang pemerintahan gitu ya. Nah, tantangannya adalah gimana cara kita bisa memposisikan diri ketika kita berhadapan dengan orang-orang penting nih misalkan. Apakah dari cara berpakaian kita itu menurut saya menantang juga. Karena yang namanya kita sudah berhubungan dengan pemerintahan ada regulasinya ya. Iya, gitu. betul. Nah mungkin salah satunya itu, kemudian ketika kita gimana sih ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang penting tuh cara kita, sikap kita harus seperti apa. Mungkin itu yang banyak belajar di ketika menjadi sebagai Mojang gitu ya di Kabupaten Bandung. Mungkin itu sih menurut Jadi saya. kalau Mojang itu matang sebelum waktunya Betul, ya. Dari betul. pengalaman bener nggak sih Bu Hmm. Sofira? Karena mungkin seumuran Bu Sofira dulu masih menjadi mahasiswa, ketika ketemu dengan para pejabat harus tampil proper, Ya, betul, elegan betul. begitu ya. Kalau di zamannya Intan masih sama. Masih sama Bu, apalagi kan orang-orang pasti menaruh ekspektasi yang tinggi. Masa Mojang ngomongnya gini, masa Iya, Mojang makannya iya. gini atau jalan gini. Jadi semua pun bener ya Bu, perlu diatur ya Iya, kata Ibu iya, juga iya. gitu, dari cara ngomongnya, cara duduk semuanya gitu. Dan benar juga kata Ibu tadi, kalau misalnya kita sudah menyangkut pautkan sama dinas, pasti ada beberapa aturan juga yang harus dipatuhi. Dan sebenarnya yang paling lebih menantang itu ketika kita pakai baju kebesaran gitu, karena iya. banyak Bawa nama baik ya, pakem-pakemnya, Bu. iya, betul, banyak pakem-pakem yang tidak bisa dilakukan gitu. Oke, coba di flashback ya. Ada nggak sih hal-hal unik pada zamannya yang memang itu ternyata satu rules tapi unik. Misalnya kalau contoh nih, saya lama banget ya 2011 Iya. kayak contoh katanya kata senior saya, kalau ketawa jangan lebih dari 3 jari, jari, jadi jangan iya. ngakak katanya gitu. Kayak Bu Mojang tuh kayak Atau gitu. cantik ya Bu. Ketawa karir lah ya. Iya, betul. Hal-hal unik apa ketika teman-teman Mojang ini menjabat, kira-kira apa ya? Diingat-ingat lagi coba. Kalau dari Bu Sofira pasti lama nih. Saya lagi. Heeh. Sebetulnya agak-agak lupa juga ya. Cuma yang pertama itu betul ketika pakai baju kebesaran itu kita pakai samping yang jalan aja susah. Betul? Betul. Jadi dari ruang ganti baju ke acara itu agak lumayan ya jauhnya. Iya, iya. Dulu memang saya belum berjilbab gitu ya. Jadi saya waktu itu ada cerita ulang tahun kabupaten, kalau nggak salah ulang tahun kabupaten, kita sudah make up, sudah ganti baju kebesaran, pakai selempang dan lain-lain. Ketika akan menuju ke acara, jalan jauh ya, outdoor gitu. Saya nggak sadar, samping saya udah sampai sini. gitu ya. Benar nggak? Iya, Jadi itu ya hal-hal yang biasa aja, tapi menurut kita itu kayaknya diinget terus sampai sekarang gitu. Iya. Kok orang-orang pada ngeliatin gitu, apa karena saya Mojang gitu ya? Ternyata pas ternyata udah dilihat ini samping udah naik nih kan? sampai sini gitu. Oh, oke. Itu keunikannya ya, Iya, nggak bisa terlupakan betul. begitu ya. Kalau dari Intan nih, Sama juga kebetulan itu masalah kayak pakai baju. Samping juga. Kalau itu lebih ke lari Bu waktu itu, karena kebetulan dari salah satu pejabatnya udah duluan, terus kita ada miskom, terus kalau kita jalan takutnya nggak sampai dan acara udah mulai, jadi lari sambil pakai selop, pakai Samping. samping yang udah Iya, susah kan? iya gitu Bu sih.
sama ya. Iya. Hal yang nggak bisa dilupakan jadi unik gitu ya. Betul. Kalau dari Niki nih yang teranyar gitu ya, masih dalam masa jabatan dong gitu Iya ya. sih. Kira-kira kan Mojang tuh harus mandiri juga ya, diundang ke sana ke sini begitu ya, harus bisa make up sendiri. Ada nggak ya hal-hal yang nggak bisa dilupain, hal-hal unik gitu, Niki? Kalau sebenarnya sama aja kayaknya kita semua punya masalah sama sinjang ya. Sinjang gitu. Sama sinjang ya, karena kalau misalnya pakai sinjang itu kita jalan kayak setengah kaki ya. Iya. Dan itu juga acaranya tuh upacara di kabupaten. Dan kita tuh emang benar-benar perlu orang buat ngebantu di situ karena kita bisa nurunin sinjangnya sendiri. Iya. Karena waktu itu kalau harus berdampingan terus sama ini kan, sama pejabat di kabupaten, dan buat nyamain langkahnya tuh itu susah banget gitu. Oke. Artinya Sama seorang Mojang itu dituntut harus tampil sempurna top to the toe, mulai dari penampilan, mulai dari inner beauty. Kan kalau Mojang itu harus dituntut memiliki 3B ya. Brand, beauty, behavior. Jadi masih sama dari tahun 2011. Memang seperti itu ya dari dulu ya. Dari dulu jadi brand, beauty, behavior artinya harus sempurna top to the toe dari penampilan, dari skill, dan ini kalau yang paling ditunjukkan adalah skill public speaking. Betul ya? Betul. Nah, saya mau tanya, seberapa penting sih kalau misalnya kita mengimplementasikan public speaking ketika bertugas begitu? Bu Sofira dulu. Oke, saya lagi nih. Ini jadi kalau di tahun saya itu, saya sempat keliling Indonesia, tapi belum ke seluruh daerah di Indonesia sih. Jadi dulu sempat ikut acara yang namanya APKASI. APKASI itu adalah semacam asosiasi sekabupaten di Indonesia gitu ya. Jadi memang di acara itu setiap kabupaten itu membawa duta wisata di acara itu gitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya tadi, kira-kira public speaking berpengaruh apa sih? Kembali lagi, ketika kita berhadapan dengan orang ya, namanya audiens gitu, kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Gimana orang bisa apa istilahnya terhipnotis dengan apa yang kita komunikasikan gitu ya. Mungkin pentingnya kita bisa menguasai public speaking ketika berkegiatan Mojang gitu ya. Itu menurut saya gitu. Jadi gimana caranya? Karena kita di acara itu kita memperkenalkan budaya kabupaten kita memperkenalkan wisata kita ke orang-orang yang datang, dan orang-orang itu pun bukan hanya berasal dari Indonesia aja. Dari luar Indonesia. Jadi banyak dari mungkin dari Malaysia, dari Singapura dan lain-lain gitu. Mungkin itu menjadi salah satu cara yang harus seorang Mojang punya, seorang Mojang berpegang teguh gimana sih bisa punya skill public speaking gitu ketika menjabat sebagai seorang Mojang kabupaten. Jadi sangat penting ya Bu ya. Betul. Nah ini dari Bu Sofira tadi sudah dijelaskan. Kalau selama Tekniki sekarang masih menjabat sebagai Mojang Kabupaten Bandung, artinya public speaking sangat penting untuk mempromosikan tadi yang dikatakan adalah budaya dan wisata. Dari Tekniki sendiri sekarang selama menjabat sebagai Mojang Kabupaten Bandung, gimana sih mempromosikan pariwisata dan budaya melalui public speaking nih Teh? Betul, karena kita juga ada Teh Intan juga sebelumnya di acara Brothers ya, Bandung Regency Tourism Ambassador Volunteers. Waktu itu kita ngundang turis dari 81 negara kebetulan. Dan ya mereka juga sangat penasaran ya sama budaya kita. Kebetulan dikenalkannya dengan Desa Wisata Alam Endah. Mereka perlu banyak pengertian tentang culture di sana gitu. Kenapa orang berlaku demikian, kenapa orang-orang di sini ramah gitu, apa aja yang mereka bisa lakuin gitu. Dan di situ saya baru sadar kalau misalkan skill public speaking tuh bisa tiba-tiba dibutuhkan. Seperti itu di penugasan yang sebelumnya saya juga di briefnya buat nemenin doang gitu ya. Tapi ternyata mereka punya banyak pertanyaan dan dituntut untuk langsung bisa untuk menjelaskan ke mereka gitu. Kabupaten Bandung kita emang culture-nya seperti ini, apa yang bisa kalian kagumi, apa yang bisa kalian pelajari, apa yang bisa kalian tahu lebih banyak. Dan mereka juga semuanya seneng banget ternyata gitu dengan culture kita. Kalau Teh Intan nih, karena Teh Intan tuh udah menjadi praktisi public speaking, jawabannya sebenarnya udah banyak banget juga, udah teruji lah public speakingnya. Kalau dari Teh Intan gimana nih? Saya juga setuju sama Ibu, sama Tekniki juga. Kalau misalnya di tiap penugasan itu perlu ya Bu adanya basic public speaking. Dan alhamdulillah kalau di Mojang Kabupaten Bandung itu kita dapat beasiswa di JRI
Oh, iya, jadi betul. skill itu, ya. ya. Waktu itu Kebetulan kalau tahun saya belum ya. Belum. alhamdulillahnya dapat gitu. Jadi kita setiap minggu itu biasa sama Mas Ari suka dikasih materi gitu, Iya. ataupun praktik. Nah, dan yang di luar penugasan pun biasanya seorang Mojang dan Jajaka itu dituntut untuk bisa menjadi pembawa acara, terus juga menjadi narasumber, dan Intan juga belajar untuk bisa jadi MC itu karena dari Mojang Jajaka dulu Ibu gitu. Iya. Jadi MC, terus juga ikut-ikut ajang-ajang lain gitu. Basicnya memang ilmu komunikasi, public Memang speaking public gitu speaking, ya. Seperti itu. Public speaking yang merupakan rumpun dari ilmu Betul. komunikasi. Jadi akarnya adalah ilmu komunikasi, lalu batangnya cabang-cabang yang lainnya public speaking, lalu soft skill yang lain ya, begitu untuk menunjang karir kita untuk menjadi seorang Mojang. Artinya setuju ya kalau misalnya menyandang predikat sebagai Mojang itu bisa dijadikan modal? Betul. Setuju. Kerasa nggak sih Bu Setuju Sofira banget. nih? Rasanya gimana Bu? Selama berapa tahun berarti ya Bu ya? Kerasanya, karena kebetulan sekarang sebagai akademisi ya, Ya. akademisi sebagai dosen di ilmu komunikasi Unpas juga, tentu itu menjadi bekal ya, bekal karena apa ya, yang namanya akademisi, namanya dosen itu ada audiensnya, mahasiswa gitu. Jadi modalnya itu apa sih, bekal saya itu gimana sih mahasiswa ketika berada di kelas itu bisa stay di kursinya dan bisa menatap saya ketika saya berada di depan, ketika saya menyampaikan materi di depan. Iya. Mungkin itu menjadi salah satu. Selain daripada Bu bekal. Sofira cantik ya, tentunya ada triknya dong. Mungkin dulu ya Bu. Itu begitu mungkin. Oke. Nah tadi tekniknya juga mengatakan bahwa ini ada sesuatu hal yang berbeda terkait dengan budaya kita. Begitu ya tadi yang Iya, mempromosikan betul. melalui public speaking, dan ini juga ini menjadi daya tarik untuk turis-turis yang lain. Tadi tekniknya boleh nggak diceritain emang apa sih keunikan budaya kita dengan daerah-daerah yang lain atau negara-negara yang lain, khususnya di Kabupaten Bandung begitu? Kalau budaya Sunda sendiri ya, tentunya kita sangat ramah dan mereka tuh kaget banget ternyata masyarakat sekitar tuh mau mengayomi mereka gitu, terus juga mau memfasilitasi pastinya selain dari programnya sendiri gitu. Mereka merasa sangat dimudahkan ketika berkunjung di desa wisatanya. Terus juga mereka punya banyak pengalaman dan terkait dari selai strawberry di sana gitu ya. Mereka juga nggak cuman dibiarin buat mencoba selai strawberry-nya. Mereka juga diajarin buat bikinnya kayak gitu. Kayak surprise-nya mereka tuh, oh ternyata kita di sini punya pengalaman buat bikin makanan tradisional kita, dan masyarakat kita tuh dengan senang hati mengajari mereka. Makanan tradisionalnya apa tuh? Makanan tradisionalnya katimus. seperti itu. Katimus, oke. Nah ini menarik nih. Berarti di kabupaten, setiap daerah itu memiliki potensi pariwisata yang berbeda-beda. Kalau Teh Intan bisa menjelaskan apa sih potensi terbaik dari Kabupaten Bandung dari segi pariwisatanya nih Teh Intan? Pariwisatanya sekarang tuh banyak banget ya di Kabupaten Bandung, apalagi Kabupaten Bandung itu lagi gembor-gembornya tentang ekonomi kreatif, Bu. Ekonomi ekraf ya? Ekraf. Jadi kalau misalnya dari segi pariwisata pun yang tadi kata Teh Niki waktu di Ciwidey dari desa wisata itu Bu, sekarang itu lagi lagi naik-naiknya gitu, seperti desa wisata Alam Enda, Lebak Muncang, itu banyak wisatawan asing yang berkunjung ke sana untuk menikmati desa dan juga pariwisata yang ada di sana gitu Bu. Kayak gitu sih. Oke, rasa nggak sih gelar sebagai Mojang ini bisa mendongkrak pariwisata khususnya di Kabupaten Bandung atau daerahnya masing-masing? Pride-nya apa sih menjadi seorang Mojang nih dari Teh Niki dulu? Kalau dari saya sendiri banyak banget wisatawannya. Kebetulan saya juga punya teman-teman dari luar dan mereka Luar negeri, ya. oke. Mereka tahu jabatan saya dan mereka langsung nanya gitu, kalau misalkan di daerah kamu sendiri yang mana nih yang menarik gitu. Oh, Ya, jadi langsung dan- jadi tour guide-nya Ya, kayak gitu Kayak ya? langsung bisa ngasih tahu mereka apa aja yang ada di kabupaten kita, terus juga bisa merekomendasikan sesuai dengan preferensi mereka kayak gitu. Oke, kalau dari Teh Intan sendiri apa sih segi pride-nya menjadi seorang Mojang? Apakah yakin bisa menaikkan potensi pariwisata atau promosi pariwisata di Kabupaten Bandung? Yakin sih Bu, karena yang pertama juga sebagai seorang Mojang kan tadinya harus punya basic public speaking yang baik. Dan yang kedua menurut aku dapat direlasi juga sih Bu. Sebagai seorang Mojang itu alhamdulillah sampai sekarang jadi meluas gitu relasinya, dan apalagi kalau
wisatawan datang gitu, kita bisa sama-sama ngobrol, bisa sama-sama tukar informasi gitu. Jadi dari situ juga bisa memperluas relasi juga gitu Bu, kayak gitu. Oke, baik. Kalau dari Bu Sofira Oke. sendiri nih, ngerasa sekarang walaupun sudah lama, begitu sama seperti saya ya, Bu Sofira ya, sehingga mahasiswa kita yang menjadi mojang-mojang satu kebanggaan kita ya, seperti Nurul Intan begitu. Ada nggak sih sebagai akademisi masih merasakan pride-nya menyandang gelar mojang begitu? Oke. Justru sangat bangga sekali ya, karena saya tuh orangnya cinta budaya banget gitu ya Bu, Iya. cinta budaya banget. Jadi ketika saya di kelas itu kadang saya suka mempromosikan sedikit nih, ini teman-teman yang umuran misalkan berapa? Umuran mojang itu 18 sampai 22 ya? 22. 18 sampai 22 tahun, coba yuk ikut jadi mojang di kabupaten gitu. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang itu ya Bu, kayaknya mereka kurang interest untuk ikut-ikut ajang begini lagi gitu. Jadi karena saya memang dulunya sebagai seorang mojang, jadi kadang saya suka menyisipkan nih di kelas, coba yuk ikut hal-hal seperti ini tuh sangat positif loh gitu. Ya, menstimulus anak-anak Iya ya, Bu, gitu. ya. Karena berkaitannya dengan apa? Dengan budaya. Kita harus bisa mencintai budaya kita sendiri gitu. Kita harus bisa mengembangkan wisata kita sendiri. Gimana sih caranya dengan kita yang sebagai warga lokal dulu nih gitu. Nah mungkin itu sih Bu menurut Oke. saya. Nah dari Intan sendiri setuju nggak sih kalau misalnya memang sekarang tuh interest dari teman-teman terkait dengan Pasanggiri Mojang Jajaka ini sekarang kayaknya tidak seantusias dulu-dulu mungkin karena kakaknya juga mojang ya Teh Intan ini atau pernah sharing sama kakaknya gitu. Sekarang kalau misalnya teman-teman gimana sih pandangan Gen Z ini terhadap Mojang Jajaka? Sebenarnya kalau menurut aku Bu, kalau Gen Z ini kurang itu berani sih Bu, menurut aku ya, kayak kurang berani. Oh, kurang berani. Ya, jadi banyak orang yang pengen ikut ini, pengen itu, ikut itu, tapi kendalanya selalu nggak pede, Nggak pede. nggak berani, dan hal-hal yang Oke. kayak gitu yang bikin nggak akan bisa berkembang gitu Bu. Jadi menurut aku kurang berani sih. Kurang Generasi berani, Z kurang kurang berani. percaya diri. Ini kalau dalam ilmu komunikasi sebetulnya bisa distimulus ya. Salah satunya beberapa mata kuliah yang bisa menstimulus tentang keberanian, rasa percaya diri ada dalam public speaking dan juga mata kuliah yang lain. Jadi ini adalah satu yang harus dibenahi adalah rasa berani, artinya banyak sekali yang merasa grogi. Kalau dari tekniknya sendiri pernah nggak sih merasakan? Berarti kan ini challenging-nya lebih lagi ya dibanding zaman-zaman kita ya Bu Iya, Sofira ya. betul. Challenging-nya lebih tinggi sekali ketika memang ada krisis percaya diri. Tekniki, pernah merasakan grogi di awal pendaftaran atau ikut-ikut Saya sangat ini? karena kalau misalnya dari saya sendiri tuh bingung, terutama dari unjuk kabisa. Saya tuh gak punya bakat yang bener-bener buat show gitu ya, Oke. gak kayak nyanyi, gak kayak Nari dan lain-lain. nari, ya betul. Cuman diyakinin tuh ya saya sama orang tua gitu ya, juga sama dosen saya kebetulan di kampus. Kayak, Niki, saya udah tahu kamu, saya yakin kamu bisa gitu. Gitu dari situ. Dan sekarang juga saya yang encourage teman-teman saya buat ikutan juga, salah satunya dengan gitu. ya ngasih tahu kalau misalkan nanti apa aja yang bisa di-expect. Jadi mereka juga tahu buat takut tuh takut apa aja nih gitu, apa yang mereka bisa persiapkan buat rasa takut mereka. Oke, Gitu. jadi sekarang tekniknya malah memotivasi teman-temannya ya dan Betul. adik-adiknya untuk misalnya ikutan Pasanggiri Mojang Jajaka. Dan Teh Intan sendiri ada nggak sih tips yang pernah didapat? Nah, karena baru udah lulus ya dari ilmu komunikasi. Iya. Tips yang didapat untuk mengurangi rasa grogi ketika misalnya ini groginya bukan sembarang grogi ya, berarti grogi dalam berhadapan dengan orang, mengikuti suatu ajang gitu. Apa sih tipsnya yang didapat? Tipsnya adalah salah satu mata kuliah juga dari Bu Tresia dulu. Aku diajarin public speaking sama Ibu. Masya Allah. Latihan ya kan Bu. Aku diajarin sama Ibu waktu itu latihan. Jadi memang benar sih kalau ilmu itu harus diasah, harus terus dicoba, karena kerasa juga Bu sama Intan ketika Intan misalnya lama nggak nge-MC, sekali pegang mic itu gemeter lagi, bingung lagi gimana cara ngomong. Jadi kalau komunikasi itu harus dilatihkan setiap hari, dipraktekkan sih Bu, kayak gitu. Oke, bagus ya Intan ya. Kalau dari Bu Sofira, cara menstimulus mahasiswa kita supaya supaya lebih percaya diri lagi gitu dari mata kuliah Bu Sofira mungkin ya, atau lebih mencintai budaya lagi, seperti apa sih Bu? Oke, jadi sedikitnya menambahkan aja ya. Tadi betul yang dikatakan Tekniki dan Intan ya. Yang pertama ketika kita grogi, kita harus terima kenyataan bahwa grogi itu adalah hal yang wajar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menguasai materi.
Itu. Dan yang ketiga, fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan, bukan fokus terhadap diri kita sendiri, tapi kita fokus dulu nih pesan apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin itu sih poin penting. Ini tips yang sangat baik nih dari Bu Iya. Safira. Ini kan para mojang ini adalah predikat yang begitu luar biasa dan menurut saya layak untuk dibanggakan, menjadi modal kita untuk karir di masa depan. Tetapi pernah nggak sih teteh-teteh ini selama menjadi mojang merasa insecure mungkin selama menjabat dan sekarang padahal udah cantik karena mojang itu nggak cuma cantik aja, pinter juga dan attitude-nya bagus. 3B itu ya, brand, beauty, and behavior. Pernah nggak rasa insecure, Teh Niki? Apalagi udah Miss juga, skalanya udah nasional, udah Indonesia. Kalau aku gak muluk-muluk sih, sama aja. Kalau misalkan insecure-nya sama di bakat ya, karena bakat aku bukan buat show, cuman lebih ngeyakinin aja kalau misalkan bakat aku juga punya value-nya sendiri. Dan memang betul yang di Ibu Trisha bilang, kalau misalkan sekarang tuh nggak banyak yang tertarik dengan passion gitu ya, buat ngejahit anak muda tuh. Dan menurut saya itu jadi modal tersendiri buat saya, dan jadinya jauh lebih pede karena nggak banyak loh gitu anak muda sekarang yang tertarik di situ dan juga tertarik buat ngemulai Sunda dengan passionnya di menjahit kayak gitu. Oke, kalau Teh Intan, insecure-nya pernah nggak? Mungkin, oh Bu sekarang baru kemarin saya ngerasa insecure karena ternyata di atas mojang ada apa lagi? Gimana nih pengalamannya? Pasti pernah ya Bu, karena Intan juga sebelum masuk Mojang Jejaka itu bener-bener bukan basic modeling, bukan basicnya ikut pageant gitu ya Bu. Jadi Mojang Jejaka itu pertama kalinya Intan menginjak suatu prestasi baru mungkinnya gitu Bu. Nah ketika Intan ngerasa insecure itu pasti ada, tapi Intan tuh selalu punya prinsip bahwa kunci hidup itu adalah bersyukur gitu. Jadi ketika kita punya kekurangan, ya udah nggak apa-apa gitu, dijalani aja gitu. Karena kalau misalnya kita terus berada di titik insecure terus yang nggak akan maju-maju gitu Bu. Justru belajar apa yang kurang dari kita gitu, apa yang kita takutin gitu, dihadapi gitu. Oke. Ya, Nah, dihadapi. Bu Safira, dari case Gen Z ini terkait dengan insecure, mungkin dari Bu Safira ada sarannya atau bagaimana untuk para Gen Z ini supaya sekarang kan bahasa insecure tuh kayak tren ya Bu ya, kayak gitu. Nah, ini dari Bu Safira gimana Bu? Masukannya? Bicara insecure ya, insecure itu sebetulnya self diagnosnya anak-anak zaman sekarang. Iya. Ya nggak sih, benar nggak sih? Dikira insecure terus Perasaan dikit-dikit, zaman kita dulu nggak terlalu gampang dikit oh insecure gitu. iya, tahu nggak kenapa? Karena mereka semua bisa mengakses itu lewat gadgetnya. Iya. Itu yang pertama. Nah kembali lagi, gimana sih caranya kita menghadapi insecure ketika kita merasa insecure gitu ya? Kembali lagi kita harus percaya diri. Nah, gimana caranya percaya diri? Kita yakin akan kemampuan yang kita punya. Udah sih itu aja. Itu yang Yakin paling penting. dengan potensi diri. Betul. Iya Bu ya, oke. Nah Intan, untuk mungkin adik-adik yang ingin mengikuti Mojang Jajaka khususnya Mojang Kabupaten Bandung, ada nggak sih tips komunikasi yang bisa diberikan dan nanti mungkin bisa diimplementasikan oleh teman-teman ilmu komunikasi nih untuk nggak insecure lagi, nggak grogi lagi, percaya diri aja untuk mengikuti Pasanggiri Mojang Jajaka? Oke, boleh. Halo teman-teman di rumah yang lagi menyaksikan podcast ini. Untuk teman-teman yang mau ikut Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Bandung, terutamanya insya Allah tahun ini atau tahun depan mungkin dibuka, ikutan aja ayo gitu untuk memperluas relasi, memperkaya pengalaman, dan jangan insecure atau takut karena skill komunikasi. Karena kalau komunikasi itu bisa dipelajari, bisa diikuti dengan latihan, dan akan bisa dengan sendirinya gitu. Jadi jangan takut karena satu kekurangan kamu, karena setiap orang itu punya kelebihan dan value-nya masing-masing. Wah, keren banget. Ini kayak kalau malam grand final tuh apa saya lupa Q&A, lagi ya. Bu. Iya, Q&A kan yang didetikin gitu ya. Jadi kita flashback ya Bu ya. Jadi ada dewan juri yang kita milih dalam visual itu pertanyaannya, Iya. tapi udah keren banget ya. Ini mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Teh Intan bisa memotivasi teman-teman ilmu komunikasi supaya lebih pede lagi. Karena banyak sekali benefit yang didapatkan dari seorang mojang begitu. Nah untuk mojang kita, mojang pinilih kita tahun ini yang masih menjabat ya, yang akan segera ke Jawa Barat, silakan untuk motivasi teman-temannya yang akan mengikuti Pasanggiri Mojang Jajaka khususnya Mojang Jajaka Kabupaten Bandung. Halo semuanya, teman-teman yang ada di rumah dan sedang menyaksikan. Kalau misalkan kalian ingin know
kalian semua harus ikutan buat Pasanggiri Kabupaten Bandung di tahun ini atau tahun depan. Karena menurut saya sendiri banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan selain dari pengalaman. Itu juga bisa memperkaya relasi kalian. Gak usah ragu, apalagi soal public speaking. Betul kata Teh Intan, itu adalah ilmu yang bisa dipelajari. Juga kalau misalkan kemampuan lainnya yang kalian insecure, kalian bisa mulai persiapannya dari sekarang. Dan gak perlu ada yang ditakutin karena kalian punya diri kalian sendiri, kalian punya Tuhan, dan kalian bisa yakin sama dua-duanya. Wah, kalau Mojang jawabannya keren-keren ya gitu. Jawabannya keren-keren sudah insya Allah bisa memotivasi, tapi akan ada muncul pertanyaan besar ya. Kita mulai berbicara nih ke teknisnya gitu. Ketika saya mulai termotivasi oleh teteh-teteh Mojang untuk mengikuti Pasanggiri Mojang Jejaka, pertanyaannya syaratnya apa sih gitu ya? Mulai dari syarat mutlak, syarat knowledge yang harus dipersiapkan, begitu kira-kira apa sih? Apakah misalnya ketika saya ingin mengikuti Pasanggiri Mojang Jejaka, misalnya ada minimal tinggi badan, maksimal berat badan, misalnya apakah benar harus gelis dan ganteng atau gimana sih? Boleh diceritain nggak Teh Intan nih, lebih ke syarat spesifikasi berdasarkan pengalamannya dulu? Oke, 2021. mungkin kalau setiap tahun itu beda-beda, ada ketentuan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau di tahunnya Intan mungkin ada juga minimal tinggi badan, di Jajaka juga. Tinggi badannya berapa tuh minimal Teh Intan? Berapa ya? 163. 160. Jadi makin tahun makin naik makin ya? naik. Iya. Oh, dulu zaman saya masih 160 Teh Intan. Oh, iya. Kayaknya sekitar segituan juga sih Bu. Oh, Kalau iya. tahunnya Intan ya masih di 158 atau 160 gitu ya. Intan masih lupa-lupa, pokoknya cek aja di Instagramnya. Ada flyernya. Terus untuk ketentuannya sama sih Bu, paling mampu berkomunikasi, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, terus juga punya bakat. Terus yang penting ada kemauan aja sih Bu, karena untuk syarat-syarat mutlaknya itu ada di Instagram Bu, biasanya tinggi-tinggi badan, dan berkas-berkas juga biasanya Bu, kayak CV, terus juga pengalaman sertifikat kayak gitu. Sebetulnya ada sih syarat yang paling penting. Apa itu tuh Bu Sofira? Gimana biar mau ikutan Mojang Jejaka Kabupaten Bandung? Harus warga Kabupaten Bandung. Harus warga. Surat rekomendasi kecamatan ya. Jadi kalau misalnya bukan warga daerahnya nggak boleh ya Bu ya? Nggak Nggak boleh. Misalnya saya warga Kabupaten Subang, tapi saya ikutnya biar ini di Kabupaten Bandung aja deh gitu. Misalnya nggak boleh. Oke, sebetulnya gini. Kalau dulu zaman saya itu, misalkan lahir di Subang misalkan, tapi ketika kita berdomisili di Kabupaten Bandung dan punya KTP Kabupaten Bandung itu boleh ikut. Oke, berdasarkan KTP Oh, begitu iya, ya. betul. Oke. Kalau dari tekniknya sendiri ada tambahan nggak nih? Kira-kira untuk syarat menjadi seorang Mojang itu harus apa sih begitu? Mungkin syarat paling besar ya, kalian harus pede dulu, kalian harus berani bahwa ini tuh bisa mendongkrak potensi kalian juga. Kalian bisa belajar lebih banyak dari sini. Jangan ada keraguan, jangan takut, ikutan. Oke. Terakhir mungkin ada harapan yang ingin disampaikan untuk memotivasi para teman-teman ilmu komunikasi begitu biar lebih semangat lagi, khususnya the power of komunikasi itu sangat penting sekali. Salah satunya adalah mengikuti ajang-ajang seperti ini, baik itu Mojang ataupun Jajaka, dan untuk ajang-ajang yang lainnya bagaimana nih Bu Sofira? Oke, mungkin berkaitan dengan tadi ya, menghadapi insecure, gimana caranya supaya kita pede, gimana supaya komunikasi kita baik gitu ya. Ini berkaitan dengan teman-teman yang mungkin nantinya akan masuk atau gabung ke Pasanggiri Mojang Jejaka Kabupaten Bandung. Nah, gimana supaya teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan baik, gimana caranya public speakingnya baik. Yuk masuk ke ilmu komunikasi Unpas Bandung tentunya. Itu sebetulnya poin pentingnya. Dan untuk teman-teman mungkin mahasiswa atau calon mahasiswa yang beruntung, nanti siapa tahu kapan-kapan bisa kita ajak keliling untuk berwisata di Kabupaten Bandung. Oke. Pariwisata yang paling keren di Kabupaten Bandung sekarang apa sih? Apa tuh? Wisata ya? Wisatanya. Yang paling terkenal gitu loh di Kabupaten Bandung apa? Sekarang yang lagi hype-nya apa? Tekniki mungkin? Kalau saya tetap sih prodi Desa Wisata Alam Endah ya kemarin, karena emang itu selain dari tempat wisata, kita juga ngajarin sustainable tourism, di mana itu diajarin buat ngejaga alamnya juga, nggak cuma berwisata di sana, itu juga jadi edukasi kepada tourism. Oke.
Dari Teh Intan mungkin? Banyak sih Bu ya. Ada kawah putih juga. Terus kalau di Pangalengan ada kebun teh itu Bu, biasanya itu yang paling diminati sama banyak wisatawan gitu ya. Pengen tahu kebun teh di Kabupaten Bandung itu biasanya bagus, dan juga kopi puntang Bu biasanya ada. Kopi Puntang ya? Kopi puntang. Itu kita Itu pernah di juara dunia deket dulu. Gunung Puntang bukan sih Teh Intan? Mungkin masih daerah-daerah Iya, daerah Kabupaten situ. Bandung ya Bu ya. Kayak gitu. Oke, ternyata banyak sekali potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung dan kita bisa mencintai budaya, khususnya budaya yang ada di Tatar Sunda, salah satunya di Kabupaten Bandung, melalui membuktikan kecintaan kita dengan salah satunya mengikuti ajang Pasanggiri Mojang Jejaka. Kalau tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari Bu Sofira, mungkin closing statement dari Teh Intan dulu, gimana nih Teh Intan? Oke, untuk teman-teman semuanya, sebenarnya semua ajang, semua organisasi, semua komunitas itu sama aja, karena semua ajang itu tujuannya baik, semua ajang itu bermanfaat. Tapi kalau kalian ikut Mojang Jejaka Kabupaten Bandung, itu akan lebih bermanfaat dan banyak sekali benefitnya gitu ya. Terutama untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi Unpas, karena saya juga kebetulan dari Ilkom Unpas, karena di Unpas ini sangat diapresiasi, sangat banyak sekali apresiasi penghargaan kalau kalian berprestasi. Jadi untuk teman-teman yang masih mager di rumah, untuk yang masih nggak tahu mau ikutan organisasi atau komunitas apa, yuk segera daftar Mojang Jejaka Kabupaten Bandung, karena benefitnya bukan hanya dalam eksternal tapi internal kampus juga akan sangat diapresiasi gitu. Wah, ini adalah testimoni dari yang mengalami langsung Betul. begitu ya, benefit-benefit dari prestasi yang didapatkan. Untuk Mojang Pinilih kita yang saat ini masih menjabat dan insya Allah akan maju ke Jawa Barat, yang pasti akan senantiasa kita doakan yang terbaik untuk di Jawa Barat sehingga bisa membawa nama harum Kabupaten Bandung. Silahkan Teh Niki. Halo teman-teman semua, jangan ragu juga buat ikutan Pasanggiri Mojang Jejaka Kabupaten Bandung. Karena selain dari benefit yang dari internal ya, saya sebagai orang eksternal juga benefitnya luas banget. Itu bisa mengasah soft skill kalian di luar, relasinya jadi lebih luas, dan itu ngaruh banget di jenjang karir kita ya. Jenjang karir jadi lebih cepat, kita jauh lebih pede kalau ketemu orang-orang. Itu benefitnya luas banget, jadi jangan ragu buat segera ikutan. Oke, nah itu dia teman-teman ilmu komunikasi Ilkomers yang sepenggal cerita dari kami, deretan para mojang dari berbagai periode, ada yang masih menjabat dan ada juga yang sebelumnya Teh Intan yang merupakan alumni dari kita juga, dan dari saya pribadi dan juga Ibu Sofira. Ya begitu teman-teman Ilkomers, sepenggal cerita dari kami, deretan para mojang dari berbagai periode, dan ini mudah-mudahan memotivasi pada generasi muda, dan ini membuktikan bahwa ilmu komunikasi itu sangat berpengaruh bagi kita semua, bahwa berkarir dari seorang mojang jejaka bisa menjadi bekal kita untuk di masa depan. Saya mau ucapkan terima kasih nih buat Bu Sofira yang merupakan seorang mojang multi talent dari modeling begitu hingga saat ini di titik menjadi seorang akademisi, dan itu juga terasa oleh saya ya. Saya berangkat dari seorang praktisi televisi, sekarang ada di titik menjadi seorang akademisi yang memiliki energi ingin menularkan ya kepada anak-anak kita, mahasiswa kita, dan di sini terbukti ada mahasiswa-mahasiswa kita dari Nurul Intan dan juga ada Teh Niki juga, seorang mojang pinilih dari Kabupaten Bandung yang juga berpengalaman sebagai Miss Indonesia gitu. Saya ucapkan terima kasih Bu Sofira, selamat beraktivitas kembali. Teh Intan, nanti yang sedang bersiap-siap wisuda nanti ya, sedang fokus memilih kebaya, dan Teh Niki sekali lagi selamat fokus mempersiapkan ajang pemilihan di Jawa Barat. Semoga lebih tandang ya, begitu ya. Terima kasih untuk teman-teman Ilkomers, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua. Tetap sukses, tetap semangat, tetap percaya diri, love ilmu komunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.